Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang Observer of Life. Dok, berapa lama sih NC saya bisa sembuh? Itulah pertanyaan yang paling rutin ditanyakan pasien ketika ingin berobat. Nah, di vlog inilah saya akan membagikan jawabannya. Sehingga jika ada pasien NC yang ingin bertanya seperti itu, akan mendapatkan jawabannya. Jika Anda bertanya kepada saya, maka saya akan memberikan jawabannya tentu berdasarkan versi saya, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya dalam menangani kasus anxietas disorder. Cepat lambatnya kesembuhan anxietas tergantung pada dua hal. Ya, pertama adalah tergantung pada dirimu sendiri. Dan yang kedua, tergantung pada lingkungan. Lingkungan ini dalam skop pasangan, keluarga besar, tetangga, maupun pekerjaan. Ya, dua faktor ini yang menentukan. Nah, kita mulai dari yang pertama, dirimu. Sebagai seorang praktisi hipno, dalam menangani kasus anxietas, saya sudah jelaskan di vlog sebelumnya bedah kasus anxietas disorder. Penyebabnya karena 4 hal. Pertama, karena beban masalah tak tuntas, trauma akan serangan, belum berdamai dengan keluhan-keluhan yang dirasakan, dan minimnya kecerdasan emosional. Ya, apa yang terjadi hari ini adalah buah dari apa yang Anda lakukan di masa lalu. Ya. Nah, kalau Anda ingin merasakan perubahan di masa depan, Anda harus merubah itu mulai dari hari ini. Apa saja yang harus Anda rubah? Ya, Anda harus bisa berdamai dengan masa lalu Anda. Anda harus bisa melepaskan beban-beban kehidupan Anda. Anda harus bisa melepaskan trauma masa lalu itu, bahwa yang terjadi itu hanya masa lalu, bukan masa kini. Kemudian Anda harus bisa menerima kenyataan bahwa Anda sedang mengalami keluhan-keluhan psikosomatis, yaitu gangguan fisik yang diakibatkan karena pikiran. Nah, Anda harus berjuang untuk itu. Nah, kemudian Anda harus tahu bahwa kecerdasan emosional Anda rendah. Kemampuan Anda merespon masalah Anda masih minim. Disitulah Anda perlu mengupgrade kemampuan itu. Dan disitu butuh perjuangan, tidak mudah. Ketika Anda tiba-tiba lagi duduk, tiba-tiba serangan datang. Cemasan, jantung berdebar, keringat dingin, keliengan tiba-tiba datang. Ketika Anda mau keluar rumah, serangan itu datang. Ketika Anda ingin berjalan keluar ke suatu tempat, tiba-tiba serangan itu datang. Nah, Anda harus punya kemampuan untuk berdamai dengan diri Anda. Dan itu tidak mudah. Anda harus bisa mengupgrade kemampuan Anda, berdamai dengan diri Anda, melepaskan beban masa lalu Anda, berdamai dengan trauma masa lalu. Itu tidak mudah. Disitulah Anda membutuhkan suatu kemampuan, agar ketika Anda memiliki serangan, Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan. Oke? Jadi perjuangan dimulai pada diri Anda sendiri. Jika Anda yakin Anda bisa melepaskan semua itu, beban masa lalu, trauma masa lalu, berdamai dengan diri sendiri, Anda mau mengupgrade kemampuan kecerdasan emosional Anda, maka itu satu langkah Anda untuk cepat mendapat atau meraih kesembuhan Anda. Yang kedua adalah tergantung pasangan. Nah, ini dia. Pasangan ini kan soulmate ya. Ya, jadi pasangan ini juga sangat menentukan. Nah, saya menemukan 3 tipe pasangan NC selama saya menjalani penanganan anxietas terhadap pasien-pasien saya. Ada tipe pertama, dialah sebagai troublemaker. Dia nggak sadar bahwa semua perilakunya ini menyebabkan pasangannya mengalami kecemasan berlebihan. Dia kasar, dia suka main fisik, dia suka melakukan hal-hal yang tidak disukai pasangan, dan dia tidak mau minta maaf, atau mungkin dia tidak mau mengabulkan kemauan pasangan. Ya, pasangannya itu memendam, dan lama-lama mengakibatkan kecemasan berlebihan, mental illness. Jadi emosi yang terus dipendam mengakibatkan gangguan mental. Pasangan sendiri nggak peduli, ya udah, aku mau melakukan itu, terserahku. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan NC-nya akan sulit. Ya. Belum lagi ketika pasangannya sakit, mau berobat, butuh bantuan, ya, dia merasa bahwa pasanganku ini uang keluar aja, capek berobat kesana kemari. Jadi pasangannya sudah mau berjuang untuk sehat, dia sendiri yang malah menjadikan perjuangan itu tidak optimal. Nah, kalau ketemu pasangan seperti ini, ya tentu harus sadar perjuangannya akan jauh lebih berat, kesembuhannya akan jauh lebih lama.
Nah, ada yang pasangan kedua nih. Pasangan kedua ini adalah orang-orang yang peduli awalnya. Jadi awalnya dia peduli, dia mau mengasihkan waktunya, biayanya, hartanya, waktunya, tenaganya untuk menolong pasangan yang tersebut. Tapi ya ada limitnya, gitu ya. Jadi ada limitnya, maksudnya ya sebulan dia mau bantu, 2 bulan dia mau bantu, tapi udah 4 bulan, 5 bulan di mana kondisi keuangannya sudah mulai menipis, ya, dan dia juga punya beban yang bukan hanya pada pasangannya saja, pekerjaannya atau mungkin yang lainnya. Di saat dia sudah mengalami beban juga, nah pasangan ini mulai terlupakan. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini memang dia mau membantu tapi punya limit waktu. Nah, yang ketiga adalah orang yang sangat peduli, pasangan yang begitu peduli, dia tidak punya limit waktu, terus mau menolong. Nah, saya pernah menjumpai orang seperti itu, ya. Jadi penting untuk memahami tipe pasangan, dan di situ Anda bisa tahu strategi apa yang harus Anda lakukan. Kalau Anda punya pasangan sebagai troublemaker, ya Anda harus tahu dan Anda harus jelaskan bahwa apa yang menjadi sikapmu itulah menjadi beban buatku dan itulah memperberat keadaanku. Ya, jadi pasangan harus disadarkan untuk dia merubah perilakunya. Ya, jadi kalau misalnya pasangannya orang yang punya limit tadi, ya tentu harus dijelaskan juga bersama-sama bahwa saya mau berjuang, bantu saya. Walaupun kalau mungkin tidak bisa membantu, jangan diperburuk keadaannya. Nah, yang terakhir kalau udah ketemu pasangan yang peduli, Anda harus betul-betul mau membuktikan bahwa perjuangan pasangan untuk membantu Anda itu tidak akan sia-sia. Ya. Nah, itulah yang menentukan diri Anda, pasangan Anda. Walaupun ada juga lingkungan tuntutan pekerjaan, pasangan, tuntutan pekerjaan, lingkungan tetangga, mungkin keluarga besar, kan juga kadang-kadang ada kata-kata yang sedikit meremehkan atau mungkin dia memberikan kata-kata yang menyebalkan. Tapi selama Anda dan pasangan Anda kuat, fondasi rumah tangga Anda kuat dalam memahami kasus NC ini, saya rasa ini tidak akan menjadi terlalu bermakna buat Anda. Yang penting perjuangan Anda harus maksimalkan. Kemudian yang kedua, pasangan Anda juga harus satu gerbong pemikiran dengan Anda dalam memahami kasus ansietas ini. Nah, apakah perlu pakai obat? Perlu, selama memang tidak bisa fokus dalam mengendalikan respon. Jadi kalau pikirannya masih bersabang, galau, ya, takutan yang berlebihan, nah itu perlu obat. Tapi ingat ya, obat itu hanya sementara. Bahaya dari obat itu apa? Ketergantungan. Ketergantungan ini bukan maksudnya hanya ketika berhentikan obat terus ada efek withdrawal, tapi ketergantungan yang bahaya yang kedua adalah ketika ada pilihan lain selain obat. Nah, masih banyak yang saya jumpai orang itu merasa sembuh, aku udah nggak apa-apa, yang penting obat teratur. Nah, menurut saya ini masih sakit. Kenapa? Karena dia masih bergantung pada obat. Ya, jadi kenapa dia tergantung pada obat? Karena dia merasa tiada pilihan lain selain makan obat. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan dia adalah obat. Itu yang disebut dengan ketergantungan obat. Karena dia tidak ada pilihan lain selain makan obat. Padahal masih banyak bukti di luar sana yang tanpa obat orang bisa sembuh. Selama dia mau berjuang dalam mengendalikan pola pikirnya, dalam memanage stresnya, dan memperbaiki keyakinannya untuk sembuh. Baik, semoga itu bisa bermanfaat buat Anda. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya.